Halo guys, selamat malam. Ya, langsung aja. Kali ini gue mau ngebahas ataupun mau ngebuat konten, itu cara mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Nah, disclaimer dulu, ini nggak semua orang ya. Maksudnya ini cara gue pribadi gitu, cara gue sendiri. Karena jujur aja memang gue pribadi sendiri, alhamdulillahnya ngedapatin pekerjaan itu gampang banget hitungannya. Kayak ya nggak 1 bulan gue udah bisa ngedapatin kerjaan lain gitu, dari satu kerjaan lainnya. Nah, langsung aja, ini caranya. Oke guys, jadi cara kita dapat kerjaan dengan mudah ataupun memang cara kita dipanggil oleh HR atau cara dapat panggilan gitu, panggilan kerja. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan, CV atau kurikulum PT. Nah, karena apa? CV itu first impression atau kesan pertama HR sama kita gitu. HR kan nggak tahu atau nggak kenal kita. Jadi ya yang dilihat oleh HR itu CV. Kalau CV kita menarik atau bagus, udah pasti ya 80% akan dipanggil oleh HR. Jadi ya pastiin CV kalian menarik ataupun memang bagus. Kalau memang yang butuh rekomendasi CV, nanti gua cantumin di deskripsi, bisa di download, bisa kalian contoh CV gua. Nah, itu CV gua, dan gua pakai CV terbaru yaitu ATS-CV yang memang sekarang banyak kan pakai itu, cuma tergantung dari kalian juga. Jadi kalau memang mau lihat contoh CV gua, bisa di download nanti di deskripsi, atau nanti yang ini nih gua kasih tahu. Nah, kayak gini CV gua. Nah, dari yang pertama CV, kalau memang kalian udah lolos CV ataupun lolos tahap CV, udah pasti kalian akan mendapatkan panggilan, entah itu memang melalui email atau WhatsApp. Nah, pastikan kalian respon secepatnya untuk email dan WhatsAppnya, bersedia atau tidaknya gitu. Nah, kalau memang kalian pas tanggal jadwal ataupun tanggal dipanggilnya itu ada halangan, boleh konfirmasi ke HR-nya, itu kayak boleh di reschedule atau enggak. Kalau memang udah rezekinya ya pasti boleh di reschedule, tapi kalau memang HR yang nggak balas, berarti itu menandakan tidak bisa di reschedule gitu. Setelah memang lulus CV dan memang dapat panggilan, nah untuk interview itu kebanyakan ada dua. Yang pertama interview HR ataupun memang interview HRD. Yang kedua itu interview user. Nah, untuk interview HR sendiri itu kebanyakan kayak dia eh, tanya-tanya yang seputar kita sih, kayak ya nggak jauh beda sih, kayak pengalaman, kayak riwayat hidup, perkenalan diri gitu. Jadi ya intinya yang pertama itu, yang paling penting itu, yang memang jika memang pengen dipanggil cepat itu CV. Untuk HR sih ya kebanyakan lolos, asal kita nggak yang kayak gugup, percaya diri aja gitu. Sama kita paling memang isi CV kita, karena pertanyaan-pertanyaan dari HR ataupun memang dari user kebanyakan itu ya yang dia juga lihat dari CV. Jadi pastiin misal memang CV kita itu sebenar-benarnya, karena memang kalau memang nggak benar, takutnya ditanya kita nggak bisa jawabnya gitu. Setelah memang lulus interview HR, itu interview user. Nah, di HR itu gue saranin, jika kan biasanya HR kayak nanya ada pertanyaan nggak. Nah, disaranin jangan nanyain dulu soal gaji, soal benefit, itu tanyain aja proses interviewnya bagaimana, proses seleksinya gimana, terus ada jenjang karir atau enggak gitu. Pertanyaan itu aja sih kalau yang gue saranin. Jangan dulu nanya gaji, jangan dulu nanya yang lain-lain. Pokoknya nanya aja proses seleksinya setelah ini bagaimana, jika memang lolos ke tahap selanjutnya, terus nanya jenjang karirnya bagaimana, itu sih. Nah, kalau memang kalian lolos HR sih biasanya seminggu ya maksimal akan interview ke selanjutnya, yaitu interview user. Nah, interview user sendiri ini kan user yang kita tahu itu yang mungkin headnya bagian divisi kita. Nah, di situ boleh kita tanya-tanya tentang pekerjaannya bagaimana, semuanya pokoknya tentang kerjaan. Dan satu lagi hal yang diperhatiin, udah pasti kita harus hafal CV kita, karena kebanyakan HR ataupun memang user nanyanya seputaran CV kita.
gitu sih. Yang terakhir caranya ya berdoa aja, jangan lupa, karena berdoa dan berikhtiar itu perlu. Jadi ya itu aja sih intinya, CV kalian bagus, percaya diri. Dan yang terakhir, CV kalian sebenarnya yang paling penting itu memang di CV sih kalau menurut gua. Jadi kalau memang yang mau lihat CV atau memang mau contoh CV gua, nanti gua simpen di deskripsi, biar bisa kalian download. Thank you.